Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman terkasih. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas mengenai kuartil. Kelompok kami terdiri dari saya, Jacinta Salim, Catherine Aureliali, Jason Bright, Kevin Ronaldo, dan Firin Amrita. Pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai apa itu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, harus melihat kondisi jumlah data atau N terlebih dahulu. Kuartil merupakan suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya. Dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok sama banyak. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara terurut menjadi 4 bagian yang memiliki nilai yang sama besar. Berikutnya saya persilakan ke Fernando untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan slide 3. Kuartil terdiri atas 3 macam, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jason. Rumus kuartil untuk nilai data tunggal. Dengan jenis kuartil, kuartil bawah, Q1 sama dengan X 1/4 dikali N tambah 1. Kuartil tengah, Q2 sama dengan X 1/2 dikali N tambah 1. Kuartil atas, Q3 sama dengan X 3/4 dikali N tambah 1. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Pembacaan slide berikutnya akan dilakukan oleh Fiorenza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan sekarang saya akan membacakan rumus kuartil untuk nilai data kelompok. QI sama dengan TB ditambah buka kurung I/4N dikurang FK dibagi FI dikali P. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Catherine. Langkah-langkah mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap. Yang pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya, median atau Q2. Yang kedua adalah membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Dan yang ketiga adalah membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Berikut saya akan membacakan mengenai contoh salah satu. Dari data yang berjumlah 123, tentukanlah letak kuartilnya. Berikut adalah pembahasannya. Karena jumlah data ganjil dan jika N ditambah 1 dapat dibagi habis dengan 4, maka rumus yang digunakan dan cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan X dalam kurung 123 ditambah 1 dibagi 4, hasilnya adalah X 31. Q2 sama dengan X dalam kurung 2 dikali dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan N-nya 123 ditambah 1 menjadi 124. Jadi 2 dikali 124 dibagi 4, hasilnya adalah X 62. Q3 sama dengan X dalam kurung 3 dikali dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. N-nya adalah 123 ditambah 1 menjadi 124. Jadi 3 dikali 124 dibagi 4, hasilnya adalah X 93. Berikutnya saya mempersilahkan ke Fernando untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan membaca contoh soal 2. Dari data berjumlah 97, tentukanlah letak kuartilnya. Pembahasannya adalah karena jumlah data ganjil dan jika N tambah 1 tidak dapat dibagi habis dengan 4, maka rumus yang digunakan dan cara menjawabnya seperti berikut. Contoh soal 3. Dari data berjumlah 200, tentukanlah letak kuartilnya. Jawaban contoh soal 3. Karena jumlah data genap dan bisa dibagi habis dengan 4, maka rumus yang digunakan dan cara menjawabnya sebagai berikut. Q1 X N/4 ditambah X N/4 ditambah 1
per 2 sama dengan X 200 per 4 ditambah X 200 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan X 50 ditambah X 51 per 2. Q2 X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 per 2 sama dengan X 200 per 2 ditambah X 200 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X 100 ditambah X 101 per 2. Q3 X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan X 3200 per 4 ditambah X 3200 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan X 150 ditambah X 151 per 2. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Pembacaan slide berikutnya akan dilakukan oleh Fiorenza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan sekarang saya akan membacakan contoh soal keempat. Kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1 adalah pilihan A, 2 dan 6, pilihan B, 2 dan 8, pilihan C, 3 dan 6, pilihan D, 3 dan 8, pilihan E, 5 dan 6. Jawaban contoh soal keempat. Urutkan data dari kecil ke besar dan diperoleh 1, 2, 3, 5, 6, 10, 8, 10. Jika digambarkan sebagai berikut. 1, 2 per Q1, 3, 5 per Q2, 6, 8 per Q3, 10. Berdasarkan angka di atas, diperoleh kuartil di bawah Q1 sama dengan 2 dan kuartil atas Q3 sama dengan 8. Soal ini jawabannya B. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Catherine. Contoh soal kelima. Kuartil bawah dari data tunggal 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 adalah A. 3, B. 3,5, C. 4, D. 6,5, E. 7. Jawaban contoh soal 5. Berdasarkan angka di atas diperoleh hasil berikut. Q1 terdapat angka 3 dan 4, Q2 angka 5, Q3 angka 7 dan 8. Maka dari itu dapat kita menyelesaikan dengan Q2 sama dengan 5, Q1 sama dengan 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Dan Q3 sama dengan 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Jadi kuartil bawah atau Q1 sama dengan 3,5. Maka jawaban soal ini adalah B, yaitu 3,5. Berikut saya akan membacakan contoh soal 6. Nilai kuartil atas dari data pada tabel di bawah ini adalah nilai 4 dengan frekuensi 1, nilai 5 dengan frekuensi 6, nilai 6 dengan frekuensi 10, nilai 7 dengan frekuensi 13, nilai 8 dengan frekuensi 8, nilai 9 dengan frekuensi 2, dan nilai 10 dengan frekuensi 1. Pilihan A adalah 6, pilihan B 6,5, pilihan C 7, pilihan D 7,5, dan pilihan E 8. Berikut adalah pembahasannya. Jumlah frekuensi tabel di atas N sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 41 dalam kurung ganjil. Kemudian hitung N ditambah 1 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 41 ditambah 1 dibagi 2 dikurang 1. 41 ditambah 1 adalah 42, dibagi 2 menjadi 21 dikurang 1, dan hasilnya adalah 20 atau genap. Karena hasilnya genap, maka cara menentukan kuartil atas atau Q3 menggunakan rumus pada berikut. Q3 sama dengan X3N per 4 ditambah X setelahnya dibagi 2. Q3 sama dengan X dalam kurung 3,36 per 4 ditambah X setelahnya dibagi 2. Q3 sama dengan X27 ditambah X28 dibagi 2 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2 karena hasilnya adalah 7. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Berikut adalah beberapa latihan-latihan soal.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya.